Karena ini pendaftaran anak-anak sekolah. Tahun ajaran lama selesai, tahun ajaran baru mulai. Saya ngurus begitu banyak sekolah. Tapi saya nggak pernah stres. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Ini yang saya lakukan. Pola pikir saya diperbarui. Bagaimana firman itu mempengaruhi hidup. Kalau hari-hari ini saudara ikut saya, jalan kemana saja, saudara akan tahu bagaimana sudah masuk dari berapa kota, berapa daerah, orang-orang yang disekolahkan. Saya punya tim untuk seleksi dan sebagainya. Itu menyenangkan sekali. Nah, setelah Papa mendengar seruan kita waktu pagi dan kita tahu apa yang dia mau buat kalau kita atur persembahan kita, tugas kita yang berikut adalah aku menunggu-nunggu. Artinya apa menunggu-nunggu ini? Artinya kita betul-betul menantikan Tuhan dalam hidup ini untuk menyelesaikan apa yang dia mau buat atas kita. Jangan panik. Harus sesuai dengan pola pikiran Kristus. Kalau tidak, kita akan mengalami tekanan, benturan yang sangat berat dalam hidup ini. Kita biasanya, roh kita sekarang diperbarui. Bagaimana roh kita diperbarui? Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Oke, udah? Basuhlah. Terus suruh apa lagi? Bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, ini pembaruan. Tinggalkan yang lama. Semua bentuk perlawanan, kejahatan. Ayo, bersihkan diri kita, basuh diri kita. Kapan kita bisa bersih? Secara beri tanda Yesaya 1, karena kita belum selesai. Sekarang kita lihat cepat aja. Yohanes 15 ayat 3. Kapan kita bisa membasuh diri kita? Bagaimana dengan deterjen apa kalau saya tanya? Sabun cuci merek apa yang bisa membersihkan diri kita dari semua kejahatan? Yohanes 15 ayat 3, dengan apa Yesus berkata? Kamu memang apa? Sudah bersih. Karena apa? Ayo lagi sekali, karena apa? Firman yang telah kukatakan, kusampaikan kepadamu. Saya balik lagi. Mengapa firman mama mertua bisa merubah kita jadi jahat? Karena kata-kata itu berkuasa. Mengapa firman tetangga bisa buat kita jadi pendendam? Karena kata-kata tetangga itu menusuk hati kita. Nah, sama. Kalau firman dari Yesus itu membersihkan kita, itu deterjen hidup kita. Saudara, sebersih-bersihnya baju yang kita pakai baru cuci bersih. Mau dari laundry mana saja. Apalagi di Surabaya begini. Begitu dipakai, nggak sampai bilang 3 jam, 2 jam aja sudah kena debu, betul nggak? Sudah kotor lagi. Nah, seperti itu hidup kita. Hidup yang kita pakai tiap hari. Dengan konsep Mazmur tadi. Kita berjalan di mana, berdiri dengan siapa, duduk dengan siapa, ngomongan masuk semua. Jadi kotor nggak jiwa ini? Jadi kotor. Nah, bagaimana cara membersihkan? Jawabannya apa tadi? Ya, masa lupa baru ngomong. Dengan apa kita bersih? Firman. Itu juga yang buat pikiran Kristus nyata di pikiran kita. Firman. Masukkan firman. Renungkan kembali firman itu. Ayat 17 Yesaya 1. Belajarlah berbuat apa? Berbuat baik. Nah, kalau ada kata belajarlah, itu instan atau proses? Nah, jangan lupa. Ada proses. Firman itu ada proses untuk bekerja. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Saudara, sama. Kata usahakanlah tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Usahakanlah keadilan. Maaf, saya cuma cerita. Ya, Aki, Yunus, ntar ingatin ya. Ciam. Sejak pelayanan kami masuk ke Kick Andy, saudara, begitu banyak orang wawancara. Yang terakhir ini Tempo edisi bahasa Inggris. Ya, yang terbitan minggu yang lalu. Itu masuk tentang pelayanan kami yang di Papua. Kenapa tiba-tiba saya ingat itu ayat ini? Ketika reporter mereka wawancarai kami, suami istri. Apa yang Bapak buat? Kenapa Bapak mau report-report ke Papua? Saya cuma berkata ini. Saya hanya meratakan keadilan di negeri ini. Sangat tidak adil pemerintah kita. Papua begitu ditinggal. Nah, kami ingin apa yang bisa dinikmati oleh anak bangsa ini di provinsi lain. Khususnya Jawa. Khususnya Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang. Yang sekolah-sekolah hebat-hebat. Saudara, saya itu berjuang untuk anak-anak itu bisa ngerti komputer. Saya nggak siapa. Berapa hari lalu saya lihat waktu jam istirahat, saya kaget. Anak-anak SMP, anak SMA, jam istirahat siang. Mereka duduk di depan komputer.
Mereka main laptop di tempat tidur mereka. Saya foto itu, saya begitu bangga. Ramadan gak pakai baju. Keren betul lihat fotonya itu. Main pakai laptop. Nah, itu kesukaan saya. Saya cuma memeratakan keadilan. Belum lagi ada masalah lain lagi akan terbit awal bulan Juni ini. Gara-gara ini saya usahakan keadilan. Yang ketiga, kendalikanlah orang kejam. Kalau pikiran Kristus sudah nyata di pikiran, jadi pikiran kita, saudara, kita ngadepin orang model apa saja kita nggak akan kesulitan. Kata kendalikanlah. Lagi saudara, tergantung siapa ya? Tergantung siapa? Tergantung kita. Saya saksi saudara, berapa bulan yang lalu saya pelayanan dengan Adon, ya, dengan istrinya, dengan tim, kami ke Pulau Seram, kami ke Kampung Masohi. Kami nginap di keluarga orang kaya di kampung itu, tapi mereka sudah pindah ke Amerika. Bisnisnya dikerjakan oleh anak buah semua. Wah, kelihatan rumahnya bagus. Nah, begitu kami tiba di rumah itu, mereka punya pompa bensin semuanya, tapi orangnya nggak ada. Saya kaget lihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Karena mereka orang kaya, maka mereka punya anjing Rottweiler. Lah, saya itu sayang dengan binatang, tapi keadaannya sangat mengenaskan. Karena anjing ini sudah 4 tahun nggak disentuh orang. Karena orang takut semua. Itu rantainya, ikatannya sudah sampai melintir kecil. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Mereka itu cara ngasih makan cuma disorong pakai galah karena takut. Jadi saya lihat tempat itu, maaf ya, kotorannya sudah kering-kering. Aduh, baunya minta. Terus saya kumpulkan karyawan mereka. Ada tim saya juga. Saya buat demonstrasi kasih. Ayat ini luar biasa. Kendalikanlah orang kejam. Jadi selama majikannya tidak ada, anjing nggak pernah disentuh orang sama sekali. Berarti dia makin ganas. Di dunia ini hanya ada 2 binatang yang paling sensitif mencium adrenalin. Tahu kata adrenalin? Adrenalin itu adalah sebuah zat kimia yang alamiah dari surga. Ada di dalam darah kita. Nah, adrenalin itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita, khususnya jantung. Adrenalin negatif itu selalu keluar ketika orang itu stres. Maka itu sudah baca semua buku tentang kesehatan. Stres sedikit saja, itu pemicu sel kanker tubuh. Saudara, semua kita, tapi jangan takut saya ngomongin ya. Secara lahir, sudah ada sel kanker dalam tubuh kita. Pernah dengar dokter ngomong itu? Tergantung pemicunya apa. Di samping makanan, makanya suka makanan gosong-gosong bertobat hari. Yang dibakar, hangus, itu jahat. Pemicu sel kanker paling cepat. Makan daging-daging, kanker usus paling banyak. Maka itu jaga. Tapi yang paling jahat adalah stres. Begitu orang stres, sedikit saja stres saudara, langsung adrenalin negatif yang keluar. Nah, adrenalin negatif ini, itu ada aromanya. Papa menciptakan 2 binatang saja yang bisa mencium aroma itu. Mereka adalah angsa, bukan bebek ya, angsa dan anjing. Maka itu yang punya hobi anjing akan tahu. Kenapa dia kok tahu waktu saudara marah? Padahal saudara nggak teriak-teriak. Karena itu saudara tegang marah, adrenalin negatif itu keluar. Anjing saudara nggak akan dekat saudara, karena takut ditendang. Pasti dia akan lari. Mereka cium, maka itu angsa juga. Maling, seahli-ahlinya maling. Begitu mau maling, dia pasti tegang. Celingu, itu kan tegang. Nah, tegang itu adrenalin negatif itu keluar. Maka itu angsa bisa teriak-teriak. Anjing bisa gonggong. Maka itu kenapa kalau ada orang dikejar anjing takut malah dikejar. Karena waktu takut adrenalin negatif itu keluar. Anjing tahu ini musuh, ini orang jahat. Karena orang itu tegang. Nah, saya ngajar dulu begitu. Supaya kalau saya pulang dari tempat itu, anjing ini bisa disayang. Nggak dirantai seperti itu. Nah, saya ajari dulu mereka, para karyawan. Saya akan buktikan. Saya akan tenangkan hati saya. Saya nggak datang dengan ketakutan pada anjing ini. Saya tanya siapa namanya, terus saya panggil. Ya, saya belajar harus tenang. Walaupun gitu pas-pas juga anjing galak betul. Wah, lihat orang kayak apa. Nah, jangan keluar ketegangan supaya adrenalin ini nggak kecium dia. Ternyata kalau adrenalin positif, anjing itu bisa tahu bahwa ini orang nggak jahat. Saya dekati pelan-pelan. Nah, lihat anjing itu bahasanya pada ekor. Gitu? Saudara lihat kalau anjing itu mulai tertarik, nggak marah, dia pasti berikan pantatnya. Bukan kurang ajar, enggak, dia nggak kurang ajar. Dia beri pantatnya, terus ekornya goyang-goyang. Rottweiler kan nggak punya ekor, pendek aja. Saya tahu